Terjadi lagi di zaman Abdullah bin Mas'ud. Mungkin sebagian ibu-ibu udah pernah dengar ceritanya. Ada seorang sahabat, saya lupa namanya. Dan kalaupun saya ingat mungkin gak perlu disebutkan juga namanya. Karena ini salah satu adegan yang lucu. Ada seorang sahabat jadi kayak gubernur gitu di sebuah wilayah Islam. Namanya dulu mungkin masih sedikit ulama. Jadi dia gubernur, dia ulama juga. Masyarakat minta fatwa kepada gubernur. Datang kepada gubernur. Pak, saya mau minta fatwa seorang laki-laki dengan istrinya. Fatwa apa? Gini Pak, saya itu minum susu istri saya. Kata dia. Terus gimana nih status saya sebagai suami? Apakah jadi terputus sehingga saya jadi anak susu dari istri saya? Coba gitu pertanyaannya. Ini pertanyaan fikih ya, ini bukan vulgar. Emang kayak gitu ceritanya. Saya minum susu istri saya. Sehingga apakah dengan demikian saya sudah menjadi anak susuan? Kalau jadi anak susuan kan berarti saya udah gak jadi suami dia lagi, jadi anak susuan. Beda statusnya gitu. Sahabat ini bingung. Akhirnya dia, oh iya. Kalau gitu kamu udah jadi anak susuan dia, berarti kalian sudah cerai nih, udah gak bisa lagi. Kalian jadi ibu dan anak. Oh gitu ya? Ya gitu. Kayak seorang ustadz ditanya gak tahu dalilnya, asal jawab aja gitu. Udah ya gitu. Akhirnya karena udah dibilang kayak gitu, dia pulang dengan sedih suami istri. Ya kita mah jadi anak sama ibu ya gitu. Masih mending saya kan adik kakak, ini mah anak ibu. Statusnya lebih pahit lagi tuh, itu udah sakit banget tuh statusnya. Sakitnya tuh di mana-mana gitu. Melihat istrinya, dulu manggilnya Yayang, Bebep apalah istilahnya ya. Sekarang manggilnya Bu, Yana gitu. Kan gak enak banget tuh, gara-gara salah fatwa. Udah difatwain gitu, akhirnya pulang sedih, udah gak bisa lagi apa-apain, bukan lagi suami istri, udah sedih banget. Tiba-tiba berita ini terdengar ke seorang sahabat di Madinah, dia ahli Al-Quran namanya Abdullah bin Mas'ud. Yang hafal 1 juz hanya dengan sekali dengar langsung hafal. Ilmunya banyak banget, Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud mendengar ini langsung mengatakan, Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini musibah, langsung dia pergi ke negeri itu, dia memperbaiki keadaan di sana. Dia langsung datang ke gubernurnya, apa yang sudah kamu fatwakan? Kata dia, emang masalahnya apa? Ada yang bertanya katanya ibu susu dan segala macam. Ya emang kayak gitu, nah mana dalil kamu? Nggak tahu, menurut saya sih kayak gitu. Coba dimarahin sama Abdullah bin Mas'ud di depan pejabat-pejabatnya, di depan pegawainya, di depan orang banyak dimarahin. Terus kata Abdullah bin Mas'ud, sekarang kamu umumkan lagi yang sebaliknya. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda, sesungguhnya batasan menyusui yang menjadikan dia anak susunya itu hanya 2 tahun. Di atas usia 2 tahun itu tidak jadi darah dan daging, udah minum aja sesukanya, nggak masalah gitu. Hanya di bawah 2 tahun yang berstatus jadi anak susuan. Di atas 2 tahun gak jadi anak susuan. Oh gitu, saya gak pernah dengar hadisnya. Makanya jangan berfatwa sembarangan. Wah repot kan? Diundang lagi semua masyarakatnya yang udah tahu fatwa itu, termasuk orang tadi. Wahai kaum muslimin, saya salah. Nih jiwa besar nih seorang pemimpin, easy going, gak baper. Wahai kaum muslimin, saya salah, maafkan saya. Sesungguhnya manusia bisa bersalah. Jadi ada reason gitu, cari justifikasi. Manusia juga bisa bersalah. Dan mulai sekarang jangan pernah lagi kalian menanyakan fatwa kepada saya. Tanyalah kepada orang ini, Abdullah bin Mas'ud. Tidak halal saya mengeluarkan fatwa selama orang ini masih hidup. Akhirnya orang yang tadi pegangan tangan lagi, ya kita jadi suami istri lagi. Jangan terlalu ngebawa perasaan. Udah kalau emang itu benar, terima aja. Akuin saja bahwa kita salah. Apa ruginya kita mengakui salah? Bukankah Allah memaafkan kesalahan? Yang rugi kalau kita gak mengakui kesalahan, kita gak akan pernah mengubah kesalahan kita menjadi kebaikan. Maka solusi yang diajarkan oleh para ulama tadi adalah terimalah kebaikan walaupun dari orang yang kita benci sekalipun. Mudah-mudahan kita bisa ngamalin ilmu yang sedikit ini dalam kehidupan kita sehari-hari dan menjadi orang yang lebih taat dan lebih asik dalam kehidupan bersama dengan orang-orang.